ada kegiatan ujian praktek, harus mengikuti kegiatan ini. Saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepala sekolah SMP Negeri 5 Pasuruan, yang mana dalam hal ini diwakili oleh wakil kepala sekolah. Ya, selanjutnya kami ucapkan juga selamat datang kepada perwakilan orang tua sekaligus komite sekolah yang ikut mendukung proses kegiatan seperti ini, dan tak lupa kepada Bapak Ibu guru serta yang utama adalah Ibu Husnul Khotimah selaku pengajar praktik untuk program Hidup Penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita dapat berkumpul dan dapat menyampaikan beberapa program yang ada di sini terkait dengan program dari pendidikan guru penggerak. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa dari SMP Negeri 5 sendiri ada 3 guru yang mengikuti kegiatan atau pendidikan program guru penggerak, dan hari ini merupakan aplikasi dari modul 3.2 terkait pelaksanaan pemetaan aset. Jadi acara hari ini saya menginginkan atau berniat bersama Bapak Ibu guru, wali murid dan komite sekaligus anak-anak ingin sekali melakukan pemetaan aset, sekaligus saya akan mensosialisasikan program saya yang sesuai ada dari banner di belakang saya tentang Eros Dia Atlet. Itu singkatan dari keren bersosial media dengan giat berliterasi. Sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan pemetaan aset dengan beberapa guru, perwakilan wali murid, dan beberapa siswa, sehingga kita tahu masing-masing dari aset yang kita miliki dan tantangan apa yang kita peroleh di masa yang akan datang. Sehingga dari pemetaan aset itu saya bisa mensosialisasikan atau saya bisa membuat program yaitu dinamakan Eros Dia Atlet. Harapan saya mendapatkan dukungan yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu semuanya terkait pelaksanaan program ini di SMP Negeri 5 Pasuruan, utamanya kepada siswa. Saya berharap seluruh siswa bisa merasakan dari efek program yang akan saya luncurkan di SMP Negeri 5 Pasuruan. Program ini berfokus pada literasi siswa. Berangkat dari hasil rapor pendidikan di tahun 2001 bahwa literasi siswa masih dirasa kurang. Nilainya masih kurang menurut rapor pendidikan yang sudah terpotret oleh Kemendikbud. Oleh karenanya perlu ada terobosan baru yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan potensi atau kemampuan berliterasi para siswa. Dan itu memang tidak mudah, karena apa? Anak-anak apabila kita tuntut untuk hanya sekedar membaca tanpa sebuah produk atau tantangan, itu memang sangat sulit. Sudah pernah kita lakukan sebelumnya di sebelum jam pertama, kita selalu melaksanakan yang namanya literasi. Tapi ternyata saat saya tanya para siswa apa isi dari literasi, kegiatan literasi kalian, ternyata mereka belum bisa merumuskan atau bahkan merangkum apa isi dari bacaan itu. Begitu. Nanti saya akan menjelaskan detail dari program ini kepada Bapak Ibu. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh pengajar praktek Ibu Husnul dalam hal ini untuk bisa memberikan beberapa hal pesan dan pendapat dari Ibu Husnul terkait program yang akan saya luncurkan. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih seperti dari SNPN salah satu dari program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Surni wa yassir li bahwa yang terhormat di sini Bapak Kepala Sekolah kami yang mewakili
yang saya muliakan Bapak Ibu Wali beserta komite UPT SMP dan yang saya banggakan siswa-siswi UPT SMP. Kemudian Bapak Ibu Dewan UPT SMP yang saya hormati dan yang saya saksikan, dan yang paling saya banggakan Ibu CPP kita, Ibu CPP dari UPT SMP. Yang pertama malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari yang berbahagia ini kita bisa belajar bersilaturahmi bersama antara saya dan panjenengan di ruang. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas kemudian kita selalu berada benar. Bapak Ibu serta anak-anak yang berbahagia, untuk siang kali ini kita akan berdiskusi. Nanti acaranya, jalan ceritanya, itu Bunur akan mempresentasikan program yang berdaya guna tadi yang berhubungan dengan literasi yang katanya di SMP masih akan dilaksanakan. Kemudian nanti dari program tersebut saya akan menceritakan atau memberikan saran, kemudian meminta umpan balik dari panjenengan semuanya terkait dengan program tersebut. Nah, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya juga sudah melaksanakan kegiatan pemetaan aset buku seluruh dengan Bapak Ibu guru dan beberapa wali murid yang ada. Karena kembali lagi bahwa program yang saya ajukan di sini adalah program di mana saya dan beberapa teman yang lain menyikapi hal ini bentuk kegiatan yang sangat luar biasa. Kegiatannya bagaimana? Kita perlu meningkatkan literasi dari para siswa. Literasinya dalam bentuk apa? Nah, itu kadang-kadang yang kurang menyenangkan. Anak-anak membaca tok itu kan kesulitan gitu. Sehingga saya mengemas literasi ini, saya bentuk dalam program kekinian. Anak-anak sekarang itu nggak bisa lepas dari gadget mereka. Harapan saya ini menjadi aset, bukan menjadi sebuah kekurangan ya. Kalau orang tua mengatakan bahwa anakku selalu bawa gadget artinya tidak bisa konsentrasi belajar. Saya ingin gadget ini menjadi teman mereka sekaligus sebagai media mereka untuk lebih berkarya. Kemudian aset yang dimiliki oleh sebuah sekolah atau komunitas sendiri ada satu manusia itu sendiri, entah itu guru, wali murid, siswanya. Modal sosial seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata anak-anak sekarang itu sosialnya melalui gadget. Mereka bersosial media dengan banyak sekali teman-teman di luar dari kota Pasuruan, bahkan se-Indonesia. Kemudian modal politik, modal agama dan budaya, otomatis pada saat kegiatan Eros Dia Atlet ini kita tidak akan lepas dari bagaimana agama dan budaya kita berlangsung di kota Pasuruan. Tetap terbalut dalam suasana yang sopan, kemudian tidak sesuai dengan karakter dari orang Pasuruan itu sendiri. Modal fisik, HP itu sendiri mereka sudah punya masing-masing. Kemudian modal lingkungan dan alam, secara lingkungan kebanyakan dari masyarakat kita juga bersosial media, sehingga mereka dari siswa sendiri tidak mungkin tidak ada penonton, pasti ada followers atau orang-orang yang mengikuti akun mereka. Dan yang terakhir modal finansial. Saya pikir modal finansial ini tidak terlalu banyak untuk Bapak Ibu atau wali murid nanti bisa memfasilitasi siswa. Secara singkat saya bisa sampaikan di sini bahwa program ini bertujuan sebagai upaya peningkatan kemampuan literasi siswa. Di era digital ini kita dituntut untuk bisa berliterasi baik itu secara manual maupun secara digital. Pihak yang terlibat ini penting saya sampaikan, saya harus membentuk tim pengembang literasi tentunya di sekolah. Kemudian ada KS, ada guru bahasa Indonesia yang akan nantinya mengatur, mengarahkan bagaimana kalimat yang perlu mereka adopsi. Guru TIK yang berfungsi sebagai pengarah mereka saat ngupload di sosial medianya bagaimana. Kemudian wali kelas sebagai
sejauh mana proyekmu sampai nanti sebelum mid semester. Dan terakhir pustakawan sekolah maupun pustakawan kota. Saya sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu Kota Pasuruan untuk perpustakaannya berkunjung ke kita, dan kita melaksanakan MOU untuk kerjasama anak-anak SMP 5 apabila ingin meminjam buku ke tingkat ke perpustakaan kota itu akan mendapat difasilitasi. Bapak Ibu, Eros dia atlet atau keren bersosial media dengan giat berliterasi secara teknis begini. Jadi anak-anak setiap harinya akan membaca buku yang sama selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Karena saya yakin kalau dibaca hanya 1-2 hari mereka nggak dapat apa-apa. Mereka akan membacanya selama 3 bulan. Setelah itu mereka akan merangkum atau mengambil intisari dengan bahasa mereka sendiri, kemudian ditulis atau disampaikan secara verbal dan diupload di media sosial mereka. Contoh, kalau bacaannya tentang orang sukses misalnya, kita ambillah Pak Habibie, baca biografinya Pak Habibie selama 3 bulan. Di mid semester itu menjadi proyek apa? Untuk disampaikan ke sosial media bagaimana sesuai dengan bahasa mereka. Teman-teman, ternyata Pak Habibie itu dulunya juga nggak terlalu pintar-pintar amat. Ternyata beliaunya itu rajin dan tekun. Salah satu tips dari beliau adalah 1, 2, 3. Boleh secara verbal atau dengan menggunakan media cetak. Contoh, anak-anak sekarang sudah pintar sekali membuat Canva, membuat animasi gerak, ya, membuat animasi gerak. Itu yang akan diupload di sosial media mereka. Kemudian di-like oleh seluruh pengikutnya. Nah, inilah letak di mana bahwa literasi itu tidak hanya dikonsumsi sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Letaknya di situ. Jadi setiap mid semester saya berharap program akan datang sehingga SMP 5 itu tidak hanya dikenal dari kegiatannya, tapi dari personalnya setiap siswanya. RMDB SMP 5 kan hashtagnya nanti juga SMP 5 bisa dipasang di IG, di Facebook, di Instagram atau di TikTok, monggo. Sekarang serba viral, kan gitu. Jadi harapan saya mereka viral secara positif, bukan viral secara negatif. Mereka, saya berharap mereka tidak hanya sebagai penonton, tapi mereka menjadi pemeran utama dari sosial media itu sendiri. Kita tahu bahwa YouTuber, seorang blogger itu penghasilannya luar biasa. Dari hanya membuat produk-produk yang kemudian di-upload, di-like, kemudian disampaikan di YouTube dan mendapatkan uang. Harapan saya ke depannya seperti itu. Tapi diawali dengan ini tadi, dalam koridor pendidikan apa? Membaca. Tidak hanya asal ngomong, konten itu tidak saya asal ngomong, tapi ada ilmu yang ada dasar dari yang mereka sampaikan. Mungkin itu Bu Kusnul yang bisa saya sampaikan terkait dengan program yang akan saya luncurkan di tahun ajaran baru. Ini perlu dukungan dari guru, wali murid, dan dari siswa itu sendiri. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai atas nama kepala sekolah mendengar kegiatan calon guru penggerak yang akan membuat program Eros Dia Atlet, yaitu penggunaan sosial media sebagai alat untuk menggairahkan proses pembelajaran di SMP 5. Kami sangat bergembira, kami mendukung, kami mendorong karena saat ini memang pembelajaran dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karenanya penggunaan sosial media di dalam menggairahkan proses pembelajaran itu sangat penting. Untuk itu sekali lagi kami sangat mendukung. Dan mudah-mudahan sekolah bisa memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan oleh Bu Nur dan anak-anak dalam melaksanakan program ini. Saya kira itu, dan sekaligus saya mohon pamit karena saya diminta untuk memberi pengantar dalam anak-anak Pondok Ramadan untuk nobar yang akan diberikan atau sarana-prasarana siap untuk diberikan kepada progres-progres terhadap tadi literasi, pengembangan literasi. Kemudian untuk
Bapak Ibu Wajib, saya nanti bisa bertanya, mungkin di sini saja langsung aja kita langsung daripada nanti di tempat lain, nanti dengan tempat lain saya nggak mundur aja, di sini saja sudah sekalian ya. Monggo dari Bapak Ibu Wajib berkenaan dengan materi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu tentang literasi yang nanti akan diberdayakan untuk kemajuan siswa, kemajuan kita dari panjenengan terhadap dunia digital, dunia yang alam. Bagaimana menurut panjenengan apa program ini sangat eksis dan bisa diterima? Adakah yang mau menyampaikan pendapatnya? Untuk alhamdulillah saya sangat senang ada program ini karena saya lihat program ini, saya punya saudara di Jakarta dan di Jakarta tuh di kota Surabaya juga setiap sekolah itu ada program seperti itu. Jadi anak-anaknya itu berkreasi dengan menggunakan media sosial. Bukan hanya itu, mereka misalnya pelajaran IPA juga kayak prakteknya percobaan semua dengan menggunakan menggunakan praktek dengan langsung langsung diadakan di media sosial. Program ini kalau bisa jangan hangat-hangat di depan saja, di awal-awal saja, karena memang untuk media sosial kan terus-menerus dan karakteristik anak-anak ini karakteristik visual. Kalau suruh membaca males, capek, ngantuk. Jadi kalau bisa semua program pembelajaran ini ada hubungannya dengan ini semua, kayak anak-anak bisa praktek, bisa mengembangkan diri dengan menggunakan media sosial, seperti itu. Saya harap itu aja, tidak hangat-hangat di awal aja. Ya, terima kasih. Itu tadi saya kira itu harapan tentang program ini bisa diimplementasikan dan berhasil terus. Jadi karena biasanya itu maaf ya, tidak lanjut yang kami di depan saja. Ya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan terus menerus. Jadi anak yang lulus berarti ganti generasi. Ya itu. Kemudian untuk mungkin tidak perwakilan dari Ibu Bapak Dewan mungkin mau menyampaikan tentang motivasinya bagaimana terhadap program yang atau yang mau diwujudkan oleh adakah yang mau berbagi di sini? Dari saya, program itu sangat program impian saya karena kan itu tadi sebenarnya anak ini kalau literasi kan juga sudah bagus, cuma belum optimal karena benar dengan program ini kan kemampuan literasi siswa kita itu bisa optimal. Dan sebenarnya kalau saya tangkap program yang benar kan adalah kegiatan resensi buku ya Bu ya. Ini saya sedikit membreakdown saja bagaimana benar jika awal-awal kegiatan literasi kita khususnya dalam membaca buku bermula anak-anak buat quotes itu buat quotes kan anak-anak sekarang kan katanya kan kami generasi galau gitu kan Bu ya. Dari kegalauan itu kita tuh punya suatu kreativitas bikin quotes dan salah satunya dengan membaca buku dan ditambah kegalauan kita akan bisa membuat quotes yang keren, yang sederhana seperti itu. Dan itu bagi saya anak-anak suka seperti itu. Mungkin bermula dari hal kecil, yaitu membuat quotes sebagai ibaratnya stimulus untuk lebih memahami buku itu. Terus bagaimana kalau seperti itu? Baru selanjutnya gongnya itu di resensi buku, entah itu dari dia membuat sebuah video YouTube. Salah satu contohnya adalah link baca buku itu, jadi dia kayak meresensi bukunya lewat YouTube itu, atau dari IG-nya atau dari apa, atau dia bisa menuliskan
resensinya di blog ke yang sebagaimana buku itu, tapi bermula dari coach itu bagaimana buku. Jadi atas apa yang sudah disampaikan tadi baik oleh perwakilan kepala sekolah, wali murid dan dari barista sebagai perwakilan guru. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa program ini memang belum dilaksanakan. Artinya kalau belum dilaksanakan kita perlu tahu ya, tahu medan, kemudian ada trial and error, nanti pasti ada. Harapan dari orang tua yang sudah disampaikan tadi, saya juga sepakat dan sepaham bahwa untuk kedepannya seluruh mapel muaranya ke sosial media, gitu ya. Apapun itu di sosial media. Meskipun saat ini kita sudah melakukan hanya di post di websitenya sekolah saja dan di YouTube-nya sekolah. Entah itu sumatif akhir, entah itu ujian praktek, kegiatan LDKS, semuanya sudah di post di sana. Nah, mungkin yang dimaksud Bapak Ibu wali murid adalah kedepannya anak-anak memiliki produk sendiri, hak ciptanya mereka, kemudian bisa diuploadkan itu, memiliki suatu kebanggaan sendiri. Kemudian yang disampaikan oleh Bu Elisa itu bisa menjadi awal ya, berarti saya awal sebelum anak disuguhi buku yang tebal. Jadi mereka harus membuat apa yang mereka saat ini menjadi kebutuhan mereka, kan gitu ya. Sehingga nanti produk yang dihasilkan dari proses mendeteksi kebutuhan itu tadi bisa dijadikan sebagai data pribadi gitu ya, berarti saya sebagai bentuk data pribadi yang bisa di-sharekan di sosial media mereka, entah itu terkait dengan pribadi, kesukaan, hobi, kan seperti itu. Nah, itu nanti bisa kita berkolaborasi ya Bu Elisa terkait dengan hal itu. Kita akan tentukan kira-kira apa dulu yang perlu kita lakukan dengan teknis yang bagaimana. Gitu Bu Nur. Begini bagaimana dari perwakilan Dewan Guru, saya kira mungkin ada tambahan lagi. Monggo dari Bapak Ibu Guru, Pak Rendra bisa menyampaikan. Mungkin ada dari saya seperti itu, tapi ada tambahan lagi. Monggo Bunda dari wali murid tambahannya, monggo. Mumpung kita bisa ketemu. Iya, bisa ketemu kok. Diungkapkan saja harapan-harapan ke depan. Iya, harapan. Kan namanya harapan itu bisa tercapai. Kalau bisa. yang sekarang itu Bu Gusnul terkait dengan literasi, Bapak Ibu untuk wali murid perlu saya sampaikan sudah berjalan tapi mungkin belum maksimal. Dari program literasi juga, yaitu program yang saya sampaikan ke Bu Gusnul tentang tisam serasi, titip salam sambil berliterasi. Itu dilakukan di jam istirahat. Ini yang jalan hanya OSIS-nya saja, masih OSIS. Di jam istirahat masih OSIS yang berjalan. Jadi OSIS membuat materi dari tisam serasi itu. Mereka memiliki 3 segmen. Yang pertama segmen titip salam dari siswa ke siswa, dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, bolehlah ke seluruh warga sekolah. Kedua materinya tentang materi mereka sehari-hari. Contoh tentang ekosistem, contoh tentang kepemimpinan. Mereka sampaikan di situ di suara, di center suara. Dan yang ketiga segmen pengumuman, informasi terkini terkait dengan sekolah itu disampaikan. Jadi 3 segmen ini disampaikan pada saat yang bersamaan. Waktunya tidak lama, hanya 30 menit saat jam istirahat. Sehingga saat anak-anak istirahat sambil makan, sambil mendengarkan. Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan kami Tisam Serasi. Nah itu Bapak Ibu kalau nanti pas ada program dan sekarang anak-anak pas pondok Ramadan ujian tidak dilaksanakan. Jadi kemarin sudah dilaksanakan dan yang jalan hanya OSIS. Sementara harapan saya itu gilir setiap hari di semua kelas. Hari ini kelas A, besok kelas B, nanti itu. Untuk itu, karena fokus saya memang di literasi. Saya mencoba untuk segala program, segala kegiatan yang muaranya ke literasi. Anak-anak suruh baca ya kesulitan, tapi kalau mungkin dengan anak-anak yang memiliki gaya belajar auditoris, mereka mungkin ekosistem itu ikutan, biotik itu tadi gitu. Sambil makan, sambil mendengarkan. Sampai di sini dulu. Untuk berikutnya saya akan bisa membantu seperti itu.
Terima kasih kehadirannya. Saya akhiri waktu ya. Assalamualaikum. Selanjutnya dalam diskusi. Saya akhiri dari saya sebagai calon guru penggerak. Sekali lagi besar harapan saya untuk mendapatkan dukungan khususnya dari seluruh warga sekolah terkait dengan program yang akan saya luncurkan, yaitu Eros Dia Atlet. Jadi fokusnya di literasi, kita sama-sama untuk menggerakkan anak-anak di literasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.